Summa qala hafizahullahu ta'ala wujubu i'fa'il liha. Ya. Wajibnya memanjangkan atau bukan memanjangkan. Wajibnya membiarkan al-liha. Ya. 6. Yani i'fa'ul liha, yani membiarkan janggut itu tumbuh dan tidak memotongnya. Kata beliau rahimahullah hafizahullahu ta'ala wujubu i'fa'il liha. Wajibnya memanjangkan al-liha. 6. Dan wajibnya memanjangkan bukan memanjangkan sekali lagi ya. Wajibnya membiarkan tumbuh liha tersebut. Jadi ifa bermakna tidak dibiarkan dia lebat. Ya, wajibnya membiarkan janggut itu lebat. 6. Sebelumnya apa itu lihya? 6. Apa itu lihya? Al-lihya adalah rambut yang tumbuh di ini nih. Apa namanya, saya lupa bahasa Arabnya. Jadi tulang yang tempat tumbuhnya yang bersambung dengan gusi nih, gusi bawah. Baik. Enam. Wujubu ifa'il liha. Jadi al-lihya adalah rambut yang tumbuh di ini nih, rahang bawah ya. Rahang tempat tumbuhnya gigi bawah. Rahang bawah. Ini namanya apa? Al-lihya. 6. Itu definisi lihya. Karena rambut yang tumbuh di di kepala ini macam-macam. Ada rambut, kemudian ada namanya al-idhar. Idhar itu kalau kita bilang cambang. Kemudian rambut yang tumbuh di sini juga apa namanya sini? Brewok ya, orang brewok. Ini juga lain lagi namanya. Saya nggak ingat sekarang semua namanya. Kemudian ini namanya apa? Asyarib. Ya, ada syarib. Ya, kemudian kalau kumisnya manjang sampai sini turun, itu sudah tidak masuk dalam kategori kumis, ada lagi namanya. Ya, kemudian ini namanya anfaqah. Anfaqah itu rambut yang tumbuh di bibir bawah. Ini namanya apa? Anfaqah. Kemudian ada rambut kadang tumbuh di sini, di dahi. Ini ada beda lagi maknanya. Iya. Sampai fuqaha mengatakan ada sekitar 20 jenis rambut yang tumbuh di wajah. Jadi masing-masing beda namanya. 20 maksudnya 20 pasang gitu ya. Karena kan kadang kanan dengan kiri begitu. Ya. Adapun lihya hanya terbatas di sini. Ya. Maka ini menjadi kadang menjadi jawaban sebenarnya dari pertanyaan yang kadang dipertanyakan. Ya, ini termasuk janggut kah? Cambang ini. Ya, jelas secara bahasa bukan janggut. Janggut itu tumbuh di sini. Ini bukan janggut, ini bukan janggut. Jelas sampai sini. Ini juga bukan masuk dalam kategori janggut. Ini tidak masuk lihya secara bahasa. Jelas sampai sini. Anfaqah. Ini namanya anfaqah. Ini namanya al-idhar. Ini saya lupa namanya apa. Ya, ini namanya syarib, kumis. Ya, ini kalau semua rambut yang tumbuh di wajah dikatakan jenggot, tidak boleh dipotong semuanya. Ya, kumis gimana kan begitu. Jadi ini syarib namanya, ini punya nama tersendiri, dan lihya adalah yang di sini saja. Ya, ini yang dikatakan lihya. Jelas sampai sini. Maka hukum seputar hadis-hadis seputar lihya hanya berlaku untuk yang di sini nih, yang tumbuh di bawah rahang bawah ya, rahang bawah ya. Iya, al-fak namanya. 6. Ini yang dimaksud dengan lihya secara bahasa dan itu pula secara syariat. Jelas? 6. Karena ini kadang hal yang tersebar. Kadang saya pergi cukur rambut gitu. Ya, mungkin karena tukang cukurnya ngaji ditanyain, ini dipotong nggak? Saya bilang dipotong lah. Ya. Kenapa nggak dipotong? 6. Kemudian dia bilang, ini Ustaz pernah dengar gini. Ya, maka ini termasuk kesalahpahaman dalam hal ini. Jelas sampai sini. Al-lihya definisinya jelas. Ini al-lihya, ini anfaqah, ini syarib, ini idhar, ya kan? Ada juga rambut yang tumbuh di sini, rambut yang tumbuh di pipi juga, rambut yang tumbuh di pipi beda dengan yang di sini. Ya, berbeda semua namanya. Berbeda semua namanya. Dan lihya adalah rambut yang tumbuh di sini nih. Di rahang yang menjadi tempat tumbuhnya gigi bawah.
Itu namanya al-lihya. Nah, itu yang wajib diikhfa. Itu yang wajib diikhfa. 6. Dan tentunya di sini wujubu ifa'il liha berlaku bagi laki-laki, ya kan? Kalau perempuan ya wajib digundul ya. Kalau perempuan muncul ada rambut di sininya atau perempuan muncul rambut di kumisnya misalnya, ini wajib dipotong habis. Dianjurkan dia diharuskan dia untuk memotong sampai habis supaya tidak tasyabbuh dengan ar-rijal. Taib. Kata beliau wujubu ifa'il liha. Nah, wajibnya membiarkan atau sebelumnya ifa di sini saya katakan tadi lebat. Wajibnya membiarkan jenggot itu apa? Tumbuh lebat. Jadi termasuk pembahasan yang keliru kalau dikatakan wajibnya memanjangkan jenggot. Enggak. Tidak ada kewajiban memanjangkan jenggot. Yang ada adalah dibiarkan tumbuh lebat. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kita sampai sini. Kalau dikatakan wajib memanjangkan jenggot, berarti kalau pendek harus dipanjangkan karena wajib dipanjangkan, ya kan? Sementara tidak ada kewajiban memanjangkan. Yang belum tumbuh jenggotnya juga tidak ada perintah untuk menumbuhkan. Dikasih mentega misalnya atau apa ya, tidak ada kewajiban untuk menumbuhkan jenggotnya. Kalau memang belum tumbuh ya tidak usah ditumbuhkan. Kalau tumbuhnya pendek ya tidak usah dipanjangkan. Maka keliru kalau dikatakan wajib memanjangkan jenggot. Yang ada adalah wajib untuk membiarkan dia tumbuh lebat. Nah, gitu. Yani kalau dia tumbuh lebat ya biarkan. Jelas sampai sini? Kalau dia tumbuh lebat ya biarkan. Ya, jangan dipendekkan. Ya, jangan dipendekkan. Itu yang wajib hukumnya. Dan kewajiban ifa'ul liha, ya, kewajiban ifa'ul liha ini merupakan mazhab dari jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah dan Al-Hanabilah, serta merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, bahkan ini merupakan nas dari Imam Syafi'i. Nas dari Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan wajibnya membiarkan janggut itu lebat, ya. Walaupun yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, yang ini yang merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, itimadnya Nawawi rahimahullah dan selainnya, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya adalah sunnah. Ya, namun seperti yang kita katakan bahwa nasnya Imam Syafi'i adalah wajib. Maka dalam mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat, ada dua qaul dalam hal ini. Ya, yang merupakan mazhab resminya, mu'tamadnya dalam Syafi'iyah adalah sunnah. Namun pendapat yang kedua dari sebagian ulama Syafi'iyah, dan ini nasnya Syafi'i rahimahullah, adalah wajib. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi wajibnya membiarkan janggut itu tumbuh lebat. 6. Kemudian para ulama bahkan dari kalangan sahabat sekalipun berbeda pendapat mengenai, jadi perhatikan kalimat ifa. Iya. Kalimat apa? Ifa dalam riwayat lain dikatakan wafir. Kita bacakan hadisnya dulu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. Wafirul liha wa ahfus syawarib. Selisihilah orang-orang musyrik. Wafirul liha. Lebatkan biarkan janggut itu lebat, wa ahfus syawarib, dan pendekkanlah kumis. Ini sudah berlalu kemarin dalam Sunanul Fitrah bahwa pada kumis sunnahnya dipendekkan, bukan dicukur habis, tapi dipendekkan, yakni ketika kumis tersebut sudah melewati bibir atas, sudah ada yang lewat, nah ini yang dipotong. Itu namanya uhfu asyawarib atau qassus syarib. Baik. Nah, di sini digunakan kata ifa, kemudian lafaz wafiru, ya. Biarkan jenggot itu tumbuh lebat. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa maksudnya ifa dan apa maknanya wafiru? Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mewajibkan, ya. Mereka semua sudah sepakat bahwa wajib, gitu. Tapi kadar wafirunya, ya, taufir dan ifanya bagaimana? Nah, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang menjadi perintah Nabi SAW adalah dibiarkan lebat. Maka kapan sudah tergolong lebat, maka dia sudah melakukan perintah. Sudah sampai sini? Kapan sudah tergolong lebat, maka dia sudah melakukan apa? Perintah. Karena itulah warid dari sahabat Abdullah bin Umar, dan ini juga merupakan pendapat dari kebanyakan ulama yang mewajibkannya adalah
ketika sudah sampai dalam bisa digenggam seperti ini, maka diperbolehkan dipotong di bawahnya. Kenapa? Karena ini sudah kadar lebat namanya, sudah kadar wafiru, sudah memenuhi perintah wafiru, dan kadar apa? Kadar ifa. Jelas sampai sini? Ini sudut pandang dari pendapat sebagian ulama, dan yang menjadikan pendapat ini yang menjadikan pendapat ini butuh dipandang adalah karena ini adalah pendapat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang merupakan min asyaddin nas dalam ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang paling kuat ittibanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yani beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, wafirul liha, namun beliau kemudian setelah segenggam beliau memotongnya, menunjukkan pemahaman beliau terhadap makna ifa dan makna wafiru adalah apa? Yang penting sudah masuk dalam kategori lebat, maka dia sudah menunaikan apa? Perintah. Dan ini perlu diperhatikan fahmus salaf dalam memahami hadis. Ya, fahmus salaf dalam memahami hadis. Maka hanya orang-orang yang tidak faham kemudian mengatakan, oke lah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya menyelisihi riwayat yang beliau riwayatkan sendiri, menyelisihi hadis yang beliau riwayatkan sendiri. Ya, ini tentunya ya, pendapat yang tidak beradab. Ya, kalau coba dia ucapkan hal tersebut kepada ustadznya saja, kepada gurunya, bahwa ustadz saya dengan sengaja melanggar hadis yang dia sudah tahu. Ya, dia yakin itu ucapan yang tidak sopan dia tujukan kepada ustadz yang dia hormati. Ustadz saya ini tahu hadisnya, dia sudah sampaikan tapi dia langgar sendiri, kan tidak beradab. Nah, maka bagaimana lagi hal tersebut ditujukan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau yang meriwayatkan, tapi kemudian beliau memotong jenggotnya setelah segenggam. Iya, ini tidak boleh seorang mengatakan bahwa beliau melanggar hadis yang beliau riwayatkan sendiri, tidak beradab. Iya. Namun kenapa tidak dibawa kepada kemungkinan yang lebih tepat, yaitu apa? Bahwa kalimat wafiru dan kata i'fa'a itulah yang difahami dari bahasa Arab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan ini juga yang difahami oleh para ulama lain dari kalangan ulama Malikiyah, ya, dari kalangan ulama Hanafiyah. Yang jumhur ulama yang mewajibkan wafirul liha ini kebanyakannya juga membolehkan memotong di bawah segenggam. Ya. Di sini saya bawakan semua pendapat ini tentunya untuk melihat bahwa ini masalah seperti ini adalah masalah khilafiyat. Ya, masalah khilafiyah. Silakan dia mau bertaklid dengan mazhab yang mana dalam masalah ini, silakan dia taklid dengan mazhab yang mana dalam masalah ini, tapi ini adalah masalah khilafiyah. Ya, bukan kemudian dijadikan sebab untuk mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah dan semacamnya, menjadikan telak ukur ya baik ya akidah seseorang atau tidak yang tergantung dengan itu. Dan ini tentunya tidak seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi ini pendapat-pendapat di kalangan para ulama dan sudut pandang mereka masing-masing. Adapun sebagian Syafi'iyah ya atau mazhab resmi Syafi'iyah mengatakan membolehkan dikarenakan di sini Nabi SAW menggandengkan antara memanjangkan jenggot dengan mencukur kumis. Seandainya memanjangkan seandainya membiarkan jenggot itu lebat itu adalah wajib, berarti mencukur kumis juga wajib karena digandengkan perintahnya dan disebutkan sama ilatnya, yaitu apa? Khaliful musyrikin, selisihnya orang musyrik. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya menyelisih orang musyrik itu hukumnya wajib, maka membiarkan jenggot lebat itu wajib. Kalau begitu kita katakan mencukur kumis juga hukumnya apa? Wajib, karena sama-sama disebutkan dalam satu hadis dan disebutkan ilatnya sama. Maka bagaimana bisa dua perintah disebutkan dalam satu hadis, ilatnya sama terus hukumnya berbeda? Nah, ini pandangan dari mazhab Syafi'iyah yang mengatakan sunnahnya, yakni disamakan dengan mencukur kumis. Jelas ya? Maka kita bisa lihat di sini masing-masing pendapat dan apa yang kita utarakan tadi masing-masing memiliki sisi kekuatan ya dan memiliki sisi wajah pandangan masing-masing. Ya. Maka kita sebagai thalabatul ilm ya, tersisa bagi kita adalah memilih pendapat yang kita ingin taklid kepadanya ya, dan itu sudah mencukupi. Yang manapun dari pendapat ini yang diikuti, maka dia memiliki salaf dalam hal ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Namun sekali lagi yang kita ingin tekankan di sini apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala, wujubu ifa'iliha, wajibnya membiarkan janggut itu lebat, ini hukumnya wajib dan merupakan pendapat jumhur al ulama dan merupakan nas dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun kemudian mereka yang mengatakan wajib ini berbeda pendapat mengenai kadar ifa, kapan sesuatu dikatakan ifa. Iya. Kata Abdullah bin Umar dan jumhur ulama setelahnya mengatakan bahwa yang penting sudah lebat, maka itu sudah masuk memenuhi
kadar memenuhi perintah dalam hadis, yakni membiarkan lebat. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab.